Oh iya, Bu. Ini kita dari ulang atau lanjutin aja, Bu? Oh ya, langsung share screen aja nggak apa, langsung dimulai. Yang tersisa aja. Oh, yang tersisa aja, Bu. Masuk ke pembahasan kerapatan bilangan irasional yang akan disampaikan oleh Dewi Fania. Kepadanya dipersilakan. Ya, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kerapatan bilangan irasional di bilangan real. Nah, salah satu keunikan himpunan bilangan real adalah sifat kerapatan bilangan real itu sendiri. Rapat diartikan dengan jika ada dua buah bilangan real, maka di antara kedua bilangan itu ada bilangan real yang lain. Untuk menjelaskan konsep ini, kita memerlukan konsep Archimedes. Teorema 2.4.8 yang mengatakan jika X dan Y adalah sembarang bilangan real, di mana X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Pertama, kita harus cari premisnya dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak ya premisnya apa? Misalkan X, Y elemen real. Ya, premisnya itu misalkan X dan Y elemen bilangan real dengan X kurang dari Y. Kita akan buktikan ada bilangan rasional R sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Pembuktian yang pertama, asumsikan X-nya positif atau X-nya lebih dari 0. Karena X kurang dari Y, maka 0 kurang dari X kurang dari Y. Atau dapat ditulis Y lebih besar dari 0. Karena Y lebih besar dari X, maka Y min X lebih besar dari 0. Berdasarkan akibat 2.4.5 yang mengatakan jika T lebih besar dari 0, terdapat NT bilangan asli sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per NT kurang dari T. Jadi di sini sedemikian ada bilangan N bilangan asli 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y min X. Jika kita kalikan setiap ruas dengan N, maka diperoleh 1 kurang dari NY min NX. Atau dapat ditulis NX plus 1 kurang dari NY. Karena N bilangan asli dan X lebih dari 0, maka kita tahu bahwa NX lebih dari 0. Berdasarkan akibat 2.4.6 yang mengatakan jika Y lebih besar dari 0, maka terdapat NY bilangan asli. Sedemikian sehingga NY kurang 1 lebih kurang dari sama dengan Y kurang dari NY. Nah, jika NX lebih besar dari 0, maka terdapat bilangan M, bilangan asli, sedemikian sehingga M kurang 1 kurang dari sama dengan NX kurang dari M. Jika kita tambahkan 1 pada setiap ruas, diperoleh M kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari M plus 1. Dari akibat 2.45 yang tadi didapatkan NX plus 1 kurang dari NY. Dan dari akibat 2.4.6 tadi juga kita dapatkan NX plus 1 lebih dari sama dengan M. Maka kita dapat menuliskannya dengan M kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari NY. Dari akibat 2.46 yang tadi juga kita peroleh NX kurang dari M. Nah, jika kita kalikan dengan 1 per M, maka menjadi X kurang dari M per N kurang dari Y. Kita ketahui bahwa M per N merupakan bilangan rasional untuk setiap M, N bilangan asli. Bila kita misalkan M per N itu sebagai R, maka diperoleh X kurang dari R kurang dari Y. Jadi teorema ini terbukti bahwa jika X, Y elemen bilangan real dengan X kurang dari Y, maka ada bilangan rasional R sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Bagaimana jika kita memakai asumsi kalau X-nya itu kurang dari sama dengan 0. Nah, ini misalkan X kurang dari sama dengan 0, maka terdapat K bilangan asli. Sedemikian sehingga K min 1 kurang dari min NX kurang dari sama dengan K.
Akibatnya, NX kurang dari min K plus 1 kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari NY. Bila kita misalkan R itu sama dengan min K plus 1 per N, min K plus 1 itu bilangan bulat dan N-nya bilangan asli, maka terdapat bilangan rasional R. Karena NX kurang dari min K plus 1 kurang dari NY, maka X kurang dari R kurang dari Y. Jadi untuk X kurang dari sama dengan 0 terbukti bahwa terdapat bilangan rasional R sehingga X kurang dari R kurang dari Y juga. Nah, dapat disimpulkan selalu ada bilangan rasional di antara X dan Y. Boleh ke halaman sebelumnya? Oke, dari akibat 246 diperoleh juga NX kurang dari M. Oh, oke. Ini seharusnya ditulis dulu berarti NX kurang dari NX plus 1 kurang dari NY kali ya. Atau NX kurang dari M kurang dari NY sebelumnya. Sebelum jika kita kalikan dengan 1 per N. Karena kan nggak kelihatan tuh X kurang dari M per N kurang dari Y. Berarti dari halaman sebelumnya ini ya Bu ya, kita tulis dulu yang dari tadi hasil NX kurang dari M itu. Kan dari akibat 246 diperoleh juga NX kurang dari M, sehingga apa dulu itu sebelum jika kita kalikan dengan 1 per N. Setelah baris keempat. Enggak, masih 3, 4. Ini baru 2 baris. Oke, 4 baris saja stop. Baris kelimanya tutup dulu. Oke, dari situ punya apa dulu? NX plus 1 kurang dari NY. Iya, tapi kan maunya apa? Coba di enter 1 baris. Oke, kan maunya adalah X kurang dari M per N kurang dari Y. Sebelum baris kelima ini ada yang kurang kan barisnya? Dari 4 ke 5 itu lewat apa dulu itu? NX kurang dari M kurang dari NX plus 1 kurang dari NY. Iya, terus apa lagi? Terus NX plus 1 kurang dari Nggak guna. Nah, nggak guna. Yang biar bisa disimpulkan bahwa X kurang dari M per N kurang dari Y. Sebelumnya berarti punya apa dulu itu? M kurang dari sama dengan NX plus 1 kurang dari NY. NX plus satunya nggak guna. Yang berguna aja apa coba? Dari baris 4 ke 5. Dari baris 4 dan 5 diperoleh apa? Sorry, dari baris 3 dan 4 diperoleh apa sehingga bisa disimpulkan baris 5. NX kurang dari M kurang dari NY. Iya, berarti itu dulu ya sebelum baris kelima. Iya, Biar Bu. nggak kelihatan loncat. Oke, silakan ke sifat berikutnya. Nah, lanjut ke corollary 2.4.9. Kalau sebelumnya kita buktikan ada bilangan rasional di antara bilangan real, nah sekarang kita buktikan ada bilangan irasional di salah satu bilangan real. Terdapat bilangan irasional Z sedemikian sehingga X kurang dari Z kurang dari Y. Lanjut, Dap. Bentar ya. Iya, Bu.
Oke, silakan dilanjutkan. Lanjut ke corollary 2.4.9. Jika X dan Y adalah sembarang bilangan real, di mana X kurang dari Y, maka terdapat bilangan irasional Z sedemikian sehingga X kurang Z kurang dari Y. Lanjut ke premisnya. Kira-kira ada yang tahu nggak premisnya? Najib mungkin tahu? Atau Boleh ke halaman selanjutnya? Sebelumnya. Berarti premisnya misalkan X dan Y sembarangan bilangan real, di mana X-nya kurang dari Y. betul banget. Premisnya itu misalkan X, Y bilangan real dengan X kurang dari Y. Nah, akan dibuktikannya apa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Balik dulu ke halaman sebelumnya. Nah, tuh ada yang tahu nggak kira-kira? Akan dibuktikannya apa nih? Mungkin Dava tahu, Dava? Terdapat maka akan dibuktikan terdapat bilangan irasional Z sehingga X kurang dari Z atau Z kurang dari Y. Ya, betul. Akan dibuktikannya terdapat bilangan irasional Z sehingga X kurang dari Z atau Z kurang dari Y. Masuk ke pembuktiannya. Itu dibacanya dan ya, bukan atau. Oh, X iya, kurang Bu. dari Z dan Z kurang dari Y. Baik, Bu. Akan dibuktikan terdapat bilangan irasional Z sehingga X kurang dari Z dan Z kurang dari Y. Pembuktiannya yaitu dengan teorema densitas 2.4.8, yaitu untuk sebuah bilangan real X per akar 2 dan Y per akar 2, maka didapat bilangan rasional R tidak sama dengan 0. Sehingga bisa kita tulis X per akar 2 kurang dari R dan R kurang dari Y per akar 2. Nah, jika kita kalikan dengan akar 2 di setiap ruasnya, maka akan menjadi X kurang dari R akar 2 dan R akar 2 kurang dari Y. Nah, berdasarkan teorema 21.4.8 21.4 yaitu akar 2 merupakan bilangan irasional. Dengan demikian, bilangan rasional Z sama dengan R akar 2 adalah irasional yang memenuhi X kurang dari Z kurang dari Y. Selanjutnya kita akan buktikan nih R akar 2-nya apakah irasional. Teoremanya yaitu jika X elemen bilangan rasional dengan X tidak sama dengan 0 dan Y adalah bilangan irasional. Pembuktiannya Belum lengkap itu ya, makanya apa? Itu kan baru premisnya aja. oh iya, Disebut aja, maka apa? maka terdapat Kan mau buktikan R akar 2 adalah bilangan rasional, berarti itu X-nya untuk kasus R akar 2, X-nya apa, Y-nya apa? X-nya itu bilangan irasional, Y-nya itu himpunan bilangan irasional ya, Bu ya? Coba kan kamu tujuannya itu sebenarnya ini adalah untuk membuktikan bahwa R akar 2 itu bilangan rasional. Terus kamu mau menggunakan teorema ini. Nah, kalau di teorema ini digunakan pada kasus R akar 2, X-nya yang mana, Y-nya yang mana? Terus isi teoremanya kira-kira apa? Tadi R itu apa, akar 2 itu apa tadi di halaman sebelumnya?
Coba balik ke halaman sebelumnya. Itu baris terakhir itu seharusnya demikian bilangan real Z, seharusnya itu bukan bilangan rasional. Baris terakhir dengan demikian bilangan real Z sama dengan R akar 2 adalah irasional. Kan baru mau dibuktikan bahwa Z itu adalah irasional. Coba R-nya apa itu sebelumnya, di halaman sebelum itu? R itu apa? R-nya itu bilangan rasional ya, Bu. Akar 2? Akar 2-nya bilangan irasional. Oke, berarti kira-kira isi teoremanya apa? Jika X adalah bilangan rasional dengan X kurang dari dengan X tidak sama dengan 0 dan Y adalah bilangan irasional, maka XY adalah bilangan irasional ya, Bu. Iya. Iya, Lanjut, lanjut Dok. ke pembuktian. Lanjut, Dok. Nah, premisnya ini ada yang tahu nggak kira-kira premisnya? Mungkin Dewi Fania tahu nggak? Dimundurin dulu halamannya. Nah, itu. Kira-kira ada yang tahu nggak tuh premisnya? Dava mungkin? Dav? Ambil sembarang X bilangan rasional, dan di mana X itu tidak sama dengan 0, dan Y merupakan himpunan bilangan irasional. Ya, betul banget. Lanjut lagi, yang akan dibuktikannya, kira-kira ada yang tahu nggak? Balik lagi ke dalam sebelumnya. Nah, balik lagi ke halaman sebelumnya. Oh, ini masih kurang ya? Lanjut aja, Dap. Itu nanti ditambah aja. Yang akan dibuktikannya yaitu XY adalah bilangan irasional. Pembuktiannya itu kalau mau bilang bilangan rasional XY bilangan rasional, langsung aja tulis XY bilangan rasional, jangan elemen bilangan rasional. Karena kalau mau pakai elemen berarti dia himpunan bilangan rasional. baik, Bu. Dan himpunan bilangan rasional itu notasinya kalau pakai notasi itu adalah R dikurang Q. Kan bilangan irasional itu kan yang tak rasional, berarti adalah R dikurang Q. Jadi nanti diganti aja himpunan bilangan rasional itu dengan R dikurang Q. Oh, diganti ya, Bu ya? Baik, Bu. Oke, lanjut. Lanjut ke pembuktiannya. Dengan menggunakan kontradiksi, kita andaikan XY elemen bilangan rasional. XY bilangan rasional, langsung gitu aja. Iya, XY bilangan rasional, maka XY sama dengan A per B. Kan karena bilangan rasional itu notasinya A per B, maka kita notasikan seperti itu. Jika dikalikan bilangan apa? Sebelum ke sana, untuk suatu A dan B bilangan apa? Oh, untuk suatu A dan B untuk suatu bilangan real ya, Bu ya? Oh, kurang tepat. Di mana A, B itu bilangan real, bukan, Bu? Kurang tepat kalau bilangan real. Bilangan real nanti masuk akar 2 lagi dong. 2/1 ntar menjadi bilangan rasional dong jadinya. Bilangan asli, Bu. Bilangan bulat. Bilangan asli. Ya, bilangan Oh bulat. iya, di mana? Ya, bilangan bulat. Jika dikalikan dengan 1 per X, maka diperoleh Y sama dengan A per B per X. Didapatkan bahwa Y elemen bilangan rasional. Y adalah bilangan rasional. Maka ini kontradiksi dengan asumsi kita bahwa Y adalah himpunan bilangan irasional. Dengan demikian, Y adalah bilangan irasional, jangan Y adalah himpunan bilangan rasional. Maka ini kontradiksi dengan asumsi kita bahwa Y himpunan bilangan irasional. Dengan demikian, Y adalah bilangan irasional, bukan himpunan, dia adalah bilangan. Oh, bilangan, Bu ya? Maka ini kontradiksi dengan asumsi kita bahwa Y adalah bilangan irasional. Dengan demikian, Z sama dengan R akar 2, merupakan bilangan irasional yang memenuhi X kurang dari Z dan Z kurang dari Y. Oke, ini dengan demikiannya dipisah ya, bukan bagian dari pembuktian teorema kan? Iya, Bu. Jadi nanti dengan
Demikian teorem kololeri akibat 2.9 terbukti juga di bawahnya. Iya. Atau kalau enggak kalian ditulis di atas terbukti, tapi pada teorema berikut akan dibuktikan bahwa R akar 2 itu adalah bilangan rasional. Gitu. Baik, Bu. Lanjut ke latihan soal yang akan disampaikan oleh Winda Ayu Lestari. Padanya dipersilakan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal. Di sini soalnya yaitu, jika Y lebih besar dari 0, tunjukkan bahwa N elemen bilangan asli, sedemikian sehingga 1/2 pangkat N kurang dari Y. Pertama, kita tentukan premisnya dulu. Nah, di sini premisnya yaitu, misalkan Y lebih besar dari 0. Kemudian akan dibuktikan. Kira-kira yang akan dibuktikannya apa nih, teman-teman? Kira-kira apa nih? Terdapat N elemen N sedemikian sehingga 1/2 pangkat N kecil dari Y. Ya, benar banget. Nah, di sini yang akan dibuktikannya yaitu N elemen bilangan asli sedemikian sehingga 1/2 pangkat N kurang dari Y. Kurang kata terdapatnya ya. Kan there exists tadi. Oh iya, Bu. Akan dibuktikan di sini terdapat N elemen bilangan asli sedemikian sehingga 1/2 pangkat N kurang dari Y. Kemudian kita masuk ke pembuktian. Pertama yaitu dengan menggunakan akibat dari sifat Archimedes 2.4.5. Untuk Y lebih besar dari 0, maka 1/Y lebih besar dari 0. Lalu, terdapat N elemen bilangan asli sedemikian sehingga 0 kurang dari 1/Y kurang dari N kurang dari 2 pangkat N. Karena 0 kurang dari 1/Y kurang dari N kurang dari 2 pangkat N, maka bisa kita dapati 1/2 pangkat N kurang dari Y. Lalu untuk 2 pangkat N lebih besar dari N dapat dibuktikan menggunakan induksi. Nah, di sini akan dibuktikan Pn, yaitu 2 pangkat N lebih besar dari N. Dengan menggunakan pembuktian induksi matematika, yaitu N-nya itu diasumsikan dengan 1, yaitu P1, 2 pangkat 1 lebih besar dari 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, dan 2 lebih besar dari 1. Maka P1 ini benar. Kemudian misalkan PK benar, maka akan dibuktikan PK plus 1 juga benar. Nah, di sini PK 2 pangkat K lebih besar dari K. Asumsikan P sama dengan K plus 1, maka 2 pangkat K plus 1 lebih besar dari K plus 1, di mana K-nya itu konstanta. Jika K sama dengan 1, maka 2 pangkat 1 plus 1 itu lebih besar dari 1 plus 1. Nah, sama dengan 2 pangkat 2 lebih besar dari 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, dan 4-nya itu lebih besar dari 2. Dan ini benar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa 0 kurang dari 1/2 pangkat N kurang dari 1/N kurang dari Y. Oke, ini pembuktian PK plus 1-nya kurang tepat ya. Seharusnya apa itu? Itu juga kamu nulisnya asumsikan P sama dengan K plus 1 itu juga salah. Oke, Ini harus akan asumsikan K ya, Bu? Kan yang kamu asumsikan itu kamu punyanya adalah 2 pangkat K besar dari K itu adalah benar. Kemudian yang akan kamu buktikan apa? Coba ditulis di whiteboard deh. Akan dibuktikan apa? PK plus 1 benar. Apa itu artinya PK plus 1 benar? Coba share-nya, share whiteboard.
Di Zoom-nya dipilih share-nya share whiteboard. Oke, terakhir kamu apa? Asumsikan PK plus 1, PK benar. Artinya apa tadi? 2 pangkat K besar dari K. PK, PK. Jangan P sama dengan. PK benar, yaitu apa tadi? 2 pangkat K besar dari K. Oke, di bawahnya akan dibuktikan PK plus 1 benar, yaitu P-nya jangan konsisten ya, huruf P-nya harus besar. Kalau kamu hurufnya kecil, itu dia akan jadi fungsi yang berbeda. Yaitu apa artinya itu? Diterjemahkan dulu. Biar kebayang nanti yang akan dibuktikan itu apa. 2 pangkat K plus 1-nya dikurung. Apa artinya 2 PK plus 1 benar? Kalau 2 pangkat K besar dari K itu PK, bukan PK plus 1. K plus 1-nya dikurung. K besar dari? Oke, baru di bawah kamu tulis perhatikan. Enter. 2 pangkat K plus 1 itu sama dengan apa? Kok 2 pangkat K plus 1 jadi 2 pangkat 1 plus 1? Enggak dong. 2 pangkat K plus 1 secara umum jadinya apa? Kalau kamu punya 2 pangkat P plus Q, apa sih? Itu dari SMP kan sudah belajar itu. 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1, Bu. Coba 2 pangkat. Ini ya. Kemudian sama dengan apa? Nah, baru kamu pakai, kan kamu sudah punya asumsi PK benar, berarti 2 pangkat K itu akan lebih besar dari apa? Dari K. Berarti 2 pangkat K kali 2 akan lebih besar dari? K kali 2. K. Nah, kamu maunya itu lebih besar dari K plus 1. Kira-kira gimana itu? K kali 2 itu sama dengan apa itu? Ketika di SD belajar perkalian dengan 2, itu K kali 2 sama dengan apa? 2K. K plus K plus? K ditambah K. Ya, K ditambah K. K plus K. K kali 2 sama dengan K tambah K. Ditulis sama dengan K tambah K. Di sampingnya aja itu ditulis sama dengan. Kan kamu kan sudah punya K plus 2, langsung aja di sampingnya dipindahin. K kali 2 usah ditulis lagi. Nah, sekarang K-nya lebih besar dari 1 enggak? Kan kita mengasumsikan PK benar dan PK plus 1 benar, kan untuk K lebih besar dari 1 atau bukan?
Lebih besar, Bu. Iya, karena P1 karena untuk N sama dengan 1 sudah kita miliki untuk apa P1, berarti K yang berikutnya itu adalah berarti PK dan PK plus 1 itu untuk K-nya besar dari 1 walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Ya udah, berarti itu besar dari K plus 1. Oke, jadi kesimpulannya apa itu di bawah? Ditulis saja, ditulis yang paling ujung kiri dengan yang paling ujung kanan. Diperoleh, jadi diperoleh. Jadi PK plus 1-nya benar. Oke, jangan lupa harus konsisten. Tadi pakai huruf kapital, berarti harus kapital lagi. Jangan sama dengan benar, benar aja. Oke, coba dijelaskan dari awal, dari asumsikan PK itu benar itu. Dijelaskan, diulang, dijelaskan. Baik, Bu. Baik, di sini asumsikan PK benar, yaitu 2 pangkat K lebih besar dari K. Akan dibuktikan PK plus 1 benar, yaitu 2 pangkat K plus 1 lebih besar dari K plus 1. Perhatikan, 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1, sama dengan 2 pangkat K dikali 2, lebih besar dari K dikali 2. Nah, itu kenapa alasannya? Jelaskan. 2 pangkat K kali 2 itu lebih besar dari K kali 2 karena apa? Karena awalnya asumsikan PK itu benar ya, Bu. 2 kali pangkat K lebih besar dari K. Jadinya 2 pangkat K dikali 2 lebih besar dari K pangkat K dikali 2. Iya. Dian, lanjutin. Baik, sama dengan K plus K lebih besar dari K plus 1. Maka di sini diperoleh 2 pangkat K plus 1 itu lebih besar dari K plus 1. Jadi PK plus 1 benar. Balik lagi ke layar yang tadi. Oke, tadi karena si PK plus 1-nya benar, berarti apa yang dapat disimpulkan? Kan tadi sudah buktikan bahwa P1 benar, kemudian dengan mengasumsikan PK benar diperoleh PK plus 1 benar, apa yang dapat disimpulkan? Maka dapat disimpulkan 0 kurang dari 1/2. Loncat. Jangan ke sana dulu. Apa dulu? Kesimpulan induksi matematikanya kok belum? Apa kesimpulannya? 2 pangkat N kurang dari N. Lebih besar dari N. Untuk suatu, untuk setiap? N-nya apa? Untuk setiap N elemen bilangan asli. Iya. Berarti itu yang baris pertama itu seharusnya akan dibuktikan Pn bahwa 2 pangkat N besar dari N itu kurang dari untuk setiap elemen N-nya ya. Kurang lengkap. Baik, Bu. Nanti itu ditambahkan. Oke.
Karena si PN itu sudah benar untuk setiap N, jadi apa yang dapat disimpulkan di baris terakhir? Dapat disimpulkan 0 kurang dari 1 per 2 pangkat N kurang dari 1 per N kurang dari Y. Oke. Dia. Tadi tujuan soalnya apa sih? Balik lagi tadi tujuan soalnya apa? Oke, jadi apa itu? Coba disimpulkan dulu kesimpulan jawaban soalnya. Kesimpulan akhirnya apa? Jadi, untuk setiap Y besar dari 0 apa? Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat N elemen bilangan asli sedemikian sehingga 1 per 2 pangkat N kurang dari Y. Untuk setiap Y besar dari 0, dimulai dari itu dulu. Jadi, untuk setiap Y besar dari 0, Jadi untuk setiap Y lebih besar dari 0, dapat kita simpulkan bahwa terdapat N elemen bilangan asli sedemikian sehingga 1 per 2 pangkat N kurang dari Y. kamu mau bilangnya N bilangan asli aja, jangan N elemen bilangan asli. Karena bilangan asli ya bilangan, bukan himpunan. Kalau mau pakai elemen, maka harus N elemen himpunan bilangan asli. Tapi kalau bilang N elemen bilangan asli itu salah. Yang benar adalah N bilangan asli. Kalau mau pakai himpunan harus, Baik, Bu. kalau mau pakai elemen, maka harus ada kata himpunannya. Berarti kalau mau pakai elemen, berarti N elemen himpunan bilangan asli. Oke, dilanjut ke soal berikutnya. Baik, di sini latihan soal yang selanjutnya yaitu jika U lebih besar dari 0 adalah bilangan real positif, tunjukkan bahwa untuk sembarang bilangan real X kurang dari Y terdapat bilangan rasional R sehingga X kurang dari RU kurang dari Y. Maka himpunan RU di mana R bilangan rasional rapat di bilangan real. Pertama kita tentukan premisnya terlebih dahulu. Kira-kira apa nih premisnya teman-teman? Balik dulu ke halaman sebelumnya. Misalkan U lebih besar dari 0 untuk suatu bilangan real. Sembarang bilangan real. Ya, sembarang bilangan real dan X lebih kecil dari Y. Iya, benar. Nah, jadi premisnya di sini misalkan U lebih besar dari 0 untuk suatu bilangan real dan X kurang dari Y. Seharusnya misalkan U besar dari 0 sembarang bilangan real seharusnya. Baik, Bu. Misalkan U lebih besar dari 0 untuk sembarang bilangan real dan X kurang dari Y. Di sini akan dibuktikan, apa nih yang akan dibuktikan ya teman-teman? Mundur dulu slide-nya. Terdapat R bilangan rasional sehingga X kurang dari RU kurang dari Y. Ya, benar. Nah, jadi yang akan dibuktikannya itu terdapat R bilangan rasional di mana X-nya itu kurang dari RU dan RU-nya itu kurang dari Y. Kita masuk ke pembuktian. Nah, karena X kurang dari Y, sehingga dengan menggunakan garis bilangan dapat diasumsikan X Oke, itu bukan pakai garis bilangan ya. Kalau kita punya X kecil dari Y, maka XU itu akan kurang dari YU per kalau U U-nya kurang apa? dari Y per U. Ya, itu syaratnya bisa terjadi begitu kalau U-nya gimana? Jangan menggunakan garis bilangan alasannya, tapi karena U-nya gimana? Karena U-nya lebih besar dari 0 ya, Bu? Iya, karena U-nya besar dari 0. Coba diulang lagi, karena X kecil dari Y dan? Karena X lebih kecil dari Y dan U lebih besar dari 0, maka dapat diasumsikan X per U
lebih kecil dari Y per U. Kemudian dengan menggunakan teori densitas, Teorema itu ya, bukan teori. baik Bu, dengan menggunakan teorema densitas sehingga X per U lebih kecil dari R dan R-nya itu lebih kecil dari Y per U. Kemudian ini dikalikan dengan U. Maka didapatlah X kurang dari RU dan RU-nya itu kurang dari Y. Dan R merupakan bilangan rasional. Oke, silakan tanya temannya. Ada yang tanya, kalau nggak ditutup. Ya, kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak dari pembahasan kita tadi? Nggak ada, ditutup aja. Nggak ada ya? Terima kasih atas teman-teman atas perhatiannya, dan kepada Ibu Yanti terima kasih juga atas bimbingannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.